Oke, kita akan lanjutkan bahasan kita yang tadi, tapi tetap bersama saya Aye dari Conscience dan ini Budi. Di video kali ini, kita akan menguak lebih dalam bagaimana teori atom Rutherford itu digagalkan dan dia digantikan dengan sebuah teori atom baru. Siapa yang mencetuskan itu? Dia adalah Niels Bohr, seorang ilmuwan muda yang sangat jenius di masanya, ya. Jadi namanya Niels Bohr. Dia penasaran dengan teori Rutherford. Dia mencoba untuk membuat beberapa buah eksperimen, dan dari eksperimen ini dia mencoba untuk mencari tahu sebenarnya tujuan dia ingin mencari tahu sebenarnya benar nggak sih teori atom Rutherford, benar nggak sih si atom itu di tengahnya ada yang positif terus ada yang negatif mengelilingi dia. Dia mulai tidak percaya karena secara fisika bisa dibuktikan bahwa si elektron ketika dia akan melintasi seperti itu, berputar seperti itu, lama-lama dia akan jatuh ke inti. Dan ini adalah kegagalan dari teori atom Rutherford. Makanya si Bohr mencoba untuk membuat percobaan tabung sinar hidrogen. Dia mencoba untuk membuat, di sini ada tabung ya, kalau misalnya di sini ada tabung, di tabung ini dikosongkan dan diganti dengan gas hidrogen. Kemudian di ujung-ujung sini teman-teman, kalau bisa lihat, ini akan ada katoda ya. Jadi ada besi seperti apa, pokoknya logam seperti itu, dan akhirnya kemudian diberi aliran listrik. Dia mencoba untuk dari sini, dia melihat ternyata ada sinar yang dihasilkan oleh si gas hidrogen tadi yang berpendar. Jadi ceritanya si gas hidrogen tadi karena ada elektron gitu ya, dia kesetrum, si gas hidrogennya kesetrum. Karena kesetrum dia memancarkan cahaya. Cahayanya tadi dilewatkan ke prisma, dan ternyata dari situ dia melihat ada beberapa spektrum. Jadi spektrum itu istilahnya, kalau cahaya itu kan gelombang ya. Nah, gelombangnya itu ada macam-macam. Jadi ada yang gelombang nih, kayak ada yang warnanya biru, warnanya merah, warnanya biru, warnanya oranye, macam-macam. Intinya dari sini dia mendapat kesimpulan bahwa ternyata memang benar si Rutherford. Hanya saja ada beberapa bagian yang salah. Kalau kata Rutherford tadi, ini ada inti atom ya, kemudian ada elektron yang ngider-ngider gitu ya di sekeliling dia, muter-muter. Kata dia, betul, memang ada inti atom, jadi ada inti dan ada elektron. Hanya saja gambarannya bukan seperti ini ya, tapi gambarannya kira-kira seperti ini kira-kira kalau dia mencoba membuat analogi. Jadi lingkarannya nggak cuma satu teman-teman, tapi ada banyak dan bertingkat-tingkat. Kalian bisa lihat di sini, ini lingkaran pertama, lingkaran kedua, lingkaran ketiga gitu ya. Jadi dia menyimpulkan bahwa ternyata elektron itu dia memiliki tingkat energi. Oh, ini mulai kebayang, apaan nih Kak tingkat energi? Makin pusing aja ya. Jadi tingkat energi itu kira-kira gini teman-teman. Si elektron itu dia punya kasta. Ada yang kastanya rendah, ada yang kastanya tinggi. Yang kastanya rendah itu elektron yang jumlahnya sedikit, atom yang elektronnya sedikit ya. Jadi ada kayak levelnya gitu loh teman-teman. Jadi ibaratnya ada level yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Itu teori dia. Cuma, nah ini ada cumanya nih. Sayangnya, lagi-lagi karena namanya ilmu pengetahuan, terus dicari, digali kebenarannya, ternyata ada yang kurang dari teorinya si Bohr. Wah gila ya, udah perjalanan panjang tapi ternyata ada yang kurang. Nah, kurangnya seperti apa? Kita akan bahas di video selanjutnya. Kita akan membahas tentang sebuah konsep paling inti dari teori atom. Teori yang akan kalian gunakan. Karena teori-teori yang tadi, karena terbantahkan, ya udah kalian nggak bisa pakai. Yang kalian pakai adalah teori atom kuantum yang akan kita bahas di video berikut ini. So, stay tune di Ini Budi.